pengantaraan doa menuju Tuhan Yesus. Nah, intinya di situ. Kemudian hal-hal yang makna yang penting dari devosi kepada Maria itu yang pertama memuji menghormati, mengakui Maria sebagai Bunda Allah seperti tertulis di Lukas 1 ayat 28 dan ayat 42. Yang kedua maknanya devosi itu meneladani, yaitu mengikuti ketaatan, kerendahan hati, dan kepasrahan Maria kepada kehendak Bapa dari awal sampai akhir. Makna yang ketiga devosi Maria adalah pengantaraan doa. Kita meminta Bunda Maria untuk mendoakan umat beriman kepada putranya Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan menyembah, tapi kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita mohon agar doa kita itu sampai pada Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah ring satunya Tuhan Yesus, orang yang terdekat. Ya. Buktinya mujizat yang pertama di mana Pak? Karena ya belum waktunya saja Tuhan Yesus bersedia mengubah air menjadi air. Itu artinya Bunda Maria itu karena ya menjadi jalan bagi Tuhan Yesus untuk punya kedekatan yang luar biasa, maka tidak mustahil apabila kita berdoa agar mendoakan kita Bunda Maria membantu kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan Yesus. Ya, bentuk-bentuk devosi oleh karena kedudukan Bunda Maria yang begitu luar biasa dalam karya keselamatan Tuhan itu, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Katolik itu berdevosi kepada Bunda Maria. Bentuk devosi itu contohnya ada apa? Rosario yang tadi devosi pada Bunda Maria. Artinya kita merenungkan perjalanan atau peristiwa hidup Tuhan Yesus bersama Bunda Maria, mulai dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa terang yang akan kita jelaskan pada malam hari ini. Itu. Kemudian di samping itu bentuk devosi yang lain yaitu doa malaikat Tuhan yang didoakan pagi, siang, sore. Juga pada bulan Mei dan Oktober kita menghormati bulan yang khusus untuk menghormati Bunda Maria. Kemudian devosi yang lain seperti novena Tiga Salam Maria, itu juga banyak devosi pada Bunda Maria. Lalu ziarah baik itu ke Gua Maria maupun ke pemakaman seperti kemarin di Depok, itu sudah bagian dari kita mendekatkan diri. Kemudian juga ada devosi hati Maria yang tak ternoda, yaitu penghormatan kepada kesucian hati Bunda Maria. Lalu alasan utama mengapa kita berdevosi kepada Bunda Maria, ya kami campur-campur yang pernyataannya Patris Allegro juga dari sumber lain, misalnya Katolisitas dan lain sebagainya. Bunda Maria memainkan peran suci dalam sejarah keselamatan dengan membawa Yesus ke dunia. Ya jelas. Jadi perannya itu luar biasa sekalipun dia adalah manusia. Umat Katolik percaya bahwa Maria sebagai ibu Yesus dan ibu umat manusia terus mengantarkan rahmat Tuhan melalui dosa-dosanya, melalui doa-doanya. Keliru antara dosa doa berkebalikan. Devosi ini pada akhirnya bertujuan untuk mendekatkan diri pada Yesus karena Maria selalu menunjuk kepada putranya. Kenapa bulan Mei itu disebut bulan Maria?
Ada yang tahu kenapa bulan Mei itu disebut dengan bulan Maria? Pak Haji mungkin tahu Pak? Ya sama-sama belajar ya. Oke. Penasaran bulan Mei, bulan Maria, Oktober, 31. Ternyata begini sejarahnya. Bulan Mei ditetapkan sebagai bulan Maria dalam tradisi Katolik karena identik dengan musim semi di negara Eropa. Italia itu salah satu negara Eropa yang memiliki musim semi. Yaitu pada bulan Mei itu musim semi yang melambangkan kehidupan baru. Dengan Bunda Maria sebagai tanda petik hawa baru. Hawa itu maksudnya Ibu Hawa, ya, Ibu Hawa yang baru. Tradisi ini berkembang sejak abad ke-18, dipopulerkan para imam Yesuit pada tahun 1700-an dan diperkuat, dikukuhkan oleh Paus Pius ke-7 setelah dibebaskan dari penjara Napoleon pada 24 Mei 1814. Itu. Kemudian awal tradisi abad ke-18. Tradisi ini berasal dari Eropa, di mana bulan Mei dianggap sebagai bulan kehidupan baru, musim semi, dan bunga bermekaran yang dihubungkan dengan peran Maria sebagai ibu yang membawa kehidupan. Yang kedua, peran imam Yesuit pada tahun 1700-an. Tradisi penghormatan khusus kepada Maria selama sebulan penuh dipopulerkan oleh para imam Yesuit di Roma dan menyebar ke seluruh gereja. Kemudian dikukuhkan lalu peristiwa Paus Pius yang ke-7 yang dipenjara atau ditangkap oleh Serdadu Napoleon Bonaparte dan dipenjara. Beliau berdoa kepada Bunda Maria agar dibebaskan dan berjanji akan mendedikasikan 1 bulan penuh untuk menghormatinya. Kemudian pada tanggal 24 Mei 1814 itu Paus dibebaskan. Dan kemudian menetapkan bulan Mei sebagai bulan Maria. Jadi ada 3 peristiwa yang mendukung itu. Semula tradisi lambang kehidupan baru, musim semi, yang kedua lalu para imam Yesuit itu mempopulerkan selama 1 bulan penuh. Yang ketiga Paus Pius ke-7 yang dibebaskan karena berdoa rosario kepada Bunda Maria. Akhirnya dikukuhkan oleh Paus Pius ke-12, yaitu mengukuhkan bulan Mei sebagai bulan Maria pada tahun 1945. Belum lama berarti seperti negara kita itu yang mengukuhkan secara resmi Paus Pius ke-12. Dan dengan menetapkan perayaan Maria Ratu pada 31 Mei yang kemudian dipindah menjadi tanggal 22 Agustus setelah Konsili Vatikan kedua. Namun bulan Mei tetap menjadi bulan Maria. Makna bulan Mei, umat Katolik mendedikasikan bulan ini untuk devosi khusus kepada bulan Maria, seperti mendoakan rosario
berziarah ke Gua Maria dan perayaan kehadirannya sebagai bentuk penghormatan dan kasih kita juga kepada Bunda Maria. Itu sejarah bulan Mei yang sekarang ditetapkan oleh gereja menjadi bulan Maria. Kemudian bulan Oktober kenapa disebut bulan Rosario? Dalam tradisi gereja Katolik, bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan Rosario karena alasan historis, devosional, dan alasan pastoral yang saling berkaitan. Yang pertama, kaitan yang pertama adalah pertempuran Lepanto. Ternyata Lepanto itu buah teluk. Jadi ada dulu itu pertempuran Lepanto itu antara kelompok atau armada Kristen melawan armada Kesultanan Utsmani atau kekuatan Islam pada waktu itu yang mana dulu mengekspansi Timur Tengah yang dicegah, yaitu ketika armada Kristen, kekuatan Kristen bertempur di Teluk Lepanto, itu Paus Pius V mengajak seluruh umat Katolik untuk berdoa Rosario, memohon pertolongan Allah melalui perantaraan Bunda Maria secara serentak, karena pertempuran Lepanto itu hanya berlangsung 1 hari. Dan pada 7 Oktober 1571 armada Kristen memperoleh kemenangan yang diyakini sebagai buah dari doa Rosario. Tidak saja itu mengandalkan kekuatan perang tentaranya, tetapi juga yang lebih utama diyakini sebagai kekuatan doa Rosario, karena pada pertempuran itu Paus Pius V mengajak seluruh umat Katolik untuk berdoa Rosario untuk kemenangan armada Kristen, kekuatan Kristen. Sebagai ungkapan syukur, Paus menetapkan pesta Santa Maria Ratu Rosario pada tanggal 7 Oktober. Karena peristiwa itu kemenangan yang telak atas musuhnya, oleh karena pertolongan doa melalui perantara Bunda Maria, maka ditetapkan pesta Santa Maria Ratu Rosario pada tanggal 7 Oktober sampai sekarang. Dari sinilah devosi Rosario semakin kuat dan dikaitkan dengan secara khusus dengan bulan Oktober. Di samping peristiwa pertempuran di Lepanto tadi, ada penubuhan diteguhkan oleh Paus Leo ke-13 pada abad ke-19. Paus Leo ke-13 yang sering disebut Paus Rosario sangat mendorong devosi ini. Pada tahun 1883 beliau menetapkan Oktober sebagai bulan Rosario secara resmi oleh Paus Leo yang ke-13. Beliau menulis banyak ensiklik tentang Rosario, menekankan Rosario sebagai sarana doa keluarga, senjata rohani menghadapi krisis iman dan sosial, dan juga sebagai jalan merenungkan misteri keselamatan Kristus. Kalau itu diimani, sebesar apapun permasalahan di dunia, maka Tuhan akan memberi pertolongan melalui perantara Bunda Maria.